Hamas dan apa yang mereka lakukan, tentu mereka sebagai penduduk Palestina dan kelompok-kelompok militer di Palestina atau kelompok-kelompok bersenjata, baik pemerintah atau swasta, mereka lebih tahu apa yang terjadi dengan keadaan mereka. Dan apa yang mereka lakukan itu sebagai difa'un nafs, pembelaan atas diri mereka. Mungkin kita mengatakan kenapa mereka menyerang sedangkan tidak ada penyerangan. Maka kita katakan tidak. Orang-orang Zionis itu menyerang hampir setiap hari. Hanya tidak dimunculkan di media. Ada orang yang kita temukan misalnya di jalan, seorang gelandangan misalnya, atau orang yang tidak punya asal usul kemudian kita dapat di pinggir jalan, kemudian kita mengatakan karena ibah, karena kasihan, kita mengambilnya dengan mengatakan bahwasanya Anda tinggal saja di rumah saya berikan makan dan berikan pakaian. Kemudian orang tersebut kita anggap seperti anak kita sendiri, kita berikan kecukupan kehidupan dan pakaian dan seterusnya. Kemudian suatu hari anak tersebut membuat sertifikat rumah, kemudian mengklaim rumah yang dia tinggal adalah rumahnya sendiri dan mengusir kita tuan rumah. Padahal dahulu kita yang mengambilnya, barang sabun mandi dan sebagainya. Itu awalnya produk Yahudi, dan ternyata keluar fatwa tersebut saya mengatakan ganti semua barang-barang yang kita mau beli. Akhirnya sabun-sabun mandi tapi kita ganti semua, sabun mandi bahkan popok dan lain sebagainya itu kita ganti. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua bahwasanya innamal mu'minuna ikhwah, setiap orang-orang mukmin itu bersaudara. Ya, saudara-saudara kita di saat ini suasana yang keadaan yang mereka alami saat ini tentu mengiris hati. Tapi apalah yang bisa kita lakukan kecuali kita hanya mendoakan mereka, dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar kepada mereka, dan semoga kemenangan yang Allah janjikan itu segera kita capai biidznillah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Firmansyah dalam Nuansa Podcast. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam mari senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad. Sahabat Nuansa Podcast, di kesempatan kali ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan sharing session kita, dan insyaallah tema yang akan kita bahas di kesempatan kali ini adalah membasuh luka Palestina. Dan alhamdulillah kita telah bersama dengan salah satu narasumber kita yang sangat spesial, yakni Al-Ustadz Haryanto Fernandes LC MPD Hafizullah Ta'ala, sekaligus beliau ini menjabat sebagai atau berprofesi sebagai dosen Mahat Anbir Universitas Muhammadiyah Makassar dan dosen Stiba Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah, tamam. Gimana kabarnya antum? Alhamdulillah, bagaimana, Ustaz? Dan insya Allah di kesempatan kali Ustaz yang lagi ramai hingga saat ini Ustaz tentang Palestina yang saat ini tengah dikempur oleh pihak Israel atau Zionis Israel itu sendiri. Dan untuk mengawal daripada diskusi kita, Ustaz, boleh dijelaskan bagaimana awal mula dari terbentuknya tanah Palestina ini, Ustaz? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Tentu jauh sebelum datangnya orang-orang Zionis Israel, perlu kita garis bawahi bahwasannya Israel ini nama lain dari Nabiullah Ya'qub alaihi salam. Jadi nama lain dari Ya'qub alaihi salam adalah Israel. Dalam bahasa Ibrani, Isra itu artinya bersegera atau bercepat-cepat, sedangkan Il artinya Rabbun atau Allah. Jadi Israel orang yang bersegera kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan Ismail. Jadi kata Isma artinya mendengar, Ail artinya Allah. Jadi Ismail orang yang senantiasa mendengar atau patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh kita mengatakan misalnya kita mengatakan Israel la'natullah, tidak boleh. Kenapa? Karena Israel itu nama lain dari Nabiullah Ya'qub alaihi salam. Adapun Zionis, Zion itu disandarkan kepada sebuah gunung yang berada di tempat mereka, yang gunung tersebut mereka yakini akan keluarnya Dajjal. Alangkah baiknya kita menisbatkan mereka kepada Yahudi, dan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi itu amat sangat sakit ketika kita menisbatkan mereka kepada Yahudi. Tapi ketika kita mengatakan Israel, mereka bangga karena apa? Israel adalah nabi yang mulia di kalangan mereka, yaitu Nabiullah Ya'qub alaihi salam. Jadi jauh sebelum mereka masuk ke negeri Palestina, ini negara yang merdeka. Bahkan mungkin sebagian besar kita mungkin pernah melihat yang sempat viral bahwasannya ada mata uang yang telah tercetak, yaitu 1903. Ini tidak mungkin 1903 ini negara tersebut ada langsung adanya mata uang. Pasti jauh sebelum itu negara tersebut sudah ada.
Kemudian singkat cerita, terjadi genosida terhadap orang-orang Yahudi di negeri Jerman di kala itu yang dipimpin oleh Adolf Hitler. Kemudian mereka lari pontang-panting mencari suaka. Mereka lari ke Amerika dan ditolak di sana. Kemudian mereka lari ke Doba, juga ditolak. Dan akhirnya mereka lari ke negeri Palestina. Mereka lari ke negeri Palestina dengan menaiki sebuah kapal pengangkut barang yang bernama Mr. Santa Louis. Jadi tertulis MRST Louis. Kemudian mereka datang dengan suatu tulisan yang mereka gantung di kapal-kapal mereka dengan mengatakan bahwasanya Jerman telah menghancurkan rumah-rumah kami dan membunuh anak-anak kami, maka janganlah kalian penduduk Palestina menghancurkan harapan-harapan kami. Ini tentu memelas untuk berharap adanya suaka dan tempat tinggal untuk mereka tinggal. Maka sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya dalam Islam sesuatu yang apa saja yang membutuhkan bantuan kita pasti kita bantu, termasuk sekalipun hewan anjing misalnya, hewan yang najis, tapi ketika kehausan dan kelaparan kita wajib untuk memberikan makan dan memberikan minum. Apatah lagi yang ini adalah manusia, mereka adalah manusia yang meminta perlindungan. Maka kemudian mereka ditampung untuk tinggal di negeri Palestina sejak tahun 1939. Mereka mulai berdatangan satu dengan yang lain, dan sebagian ahli sejarah mengatakan bahwasanya jumlah mereka yang dikala datang pertama kali itu 903 orang, dan kurang lebih 205 orang itu 250-an orang meninggal di atas kapal tersebut karena kelaparan dan lain sebagainya. Artinya jumlah mereka yang datang di kala itu sangat amat sedikit sekali. Dan subhanallah, ternyata jumlah yang sedikit tersebut kemudian beranak pinak. Kemudian di tahun 1948, tepat setelah 2 tahun kita Indonesia merdeka, ternyata mereka juga mengumumkan kemerdekaannya. Tentu sang tuan rumah tidak menerima. Saya biasa menganalogikan, menggambarkan seperti ada orang yang kita temukan misalnya di jalan, seorang gelandangan misalnya, atau orang yang tidak punya asal-usul, kemudian kita dapat di pinggir jalan, kemudian kita mengatakan karena ibah, karena kasihan, kita mengambilnya dengan mengatakan bahwasanya Anda tinggal saja di rumah saya berikan makan dan berikan pakaian. Kemudian orang tersebut kita anggap seperti anak kita sendiri, kita berikan kecukupan kehidupan dan pakaian dan seterusnya. Kemudian suatu hari anak tersebut membuat sertifikat rumah, kemudian mengklaim rumah yang dia tinggal adalah rumahnya sendiri dan mengusir kita tuan rumah. Padahal dahulu kita yang mengambilnya. Tentu ini hal yang menyayat hati. Maka apa yang terjadi? Tentu tuan rumah tidak tinggal diam. Akhirnya terjadi pergejolakan, peperangan sampai saat ini, dan kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala membebaskan saudara-saudara kita dari Palestina, dari orang-orang yang musuh-musuh Islam yang ingin menghancurkan Palestina. Kita doakan semoga Allah hancurkan mereka. Sebenarnya keistimewaan tersendiri apa yang ada di Palestina itu sendiri, Ustaz? Tentu orang-orang Yahudi, kita tidak memungkiri bahwasanya mereka itu mengetahui akan kemuliaan dan keutamaan Palestina itu sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan, tidak memungkiri tentang bagaimana orang-orang Yahudi yang kemudian Allah cap sebagai orang yang Allah murkai. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah ayat ke-7 dari surah Al-Fatihah, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang artinya siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka. Dan ini disebutkan siapa saja orang-orang tersebut. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa, yaitu orang-orang yang minan nabiyyina, dari kalangan para nabi, wasiddiqin, dari kalangan as-siddiq, sebagian mengatakan Abu Bakar as-Siddiq, wasyuhada wassalihin, dan orang-orang syuhada dan orang-orang yang saleh. Dan Allah memerintahkan kita untuk meminta agar dimasukkan jalan ke dalam kelompok orang-orang yang siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian Allah mengajarkan kepada kita untuk meminta perlindungan kepada Allah dari 2 kelompok atau 2 jenis orang. Siapa itu? Yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan ghairil maghdubi 'alaihim, bukan orang-orang yang Allah murkai. Siapa orang-orang yang Allah murkai? Imam Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, dan Imam Ibnu Katsir meninggal tahun 774 Hijriah, dan dinukil dari Imam Ibnu Jarir At-Tabari, dan Imam Ibnu Jarir At-Tabari meninggal tahun 316 Hijriah, bahwasannya yang dimaksudkan dengan al-maghdub itu al-Yahud, orang-orang Yahudi.
Dan ad-dhalin itu orang-orang yang disesatkan oleh Allah, itu orang-orang Nasrani. Kenapa orang-orang Yahudi disebut dengan al-maghdub? Karena ya'rifuna al-'ilma wa yaktumunahu. Mereka mengetahui ilmu tapi mereka menyembunyikan ilmu tersebut. Tentu mereka tahu tentang keutamaan Palestina, negeri Palestina yang masuk dalam negeri Syam tersebut. Mereka tahu bahwasanya di sanalah kotanya para nabi dan para rasul. Bahkan di sana pula kita pernah sholat menghadap ke negeri Palestina, kemudian turun perintah untuk mengalingkan wajah kita menghadap kota Mekah, dan orang-orang Yahudi tahu akan hal tersebut. Kemudian mereka mencari cara untuk menguasai negeri tersebut karena mereka tahu keutamaan tentang negeri Palestina. Nah, Dan hingga sampai saat ini Ustaz, Zionis dari Yahudi itu selalu menyerang bangsa Palestina itu sendiri. Lalu sebenarnya bagaimana sikap ini Ustaz selaku bangsa Indonesia yang mohon maaf tidak bisa terjun langsung ke medan perang? Apa yang harus bisa kita lakukan? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua bahwasanya innamal mu'minuna ikhwah. Setiap orang-orang mukmin itu bersaudara. Ya, saudara-saudara kita di saat ini suasana yang keadaan yang mereka alami saat ini tentu mengiris hati. Tapi apalah yang bisa kita lakukan kecuali kita hanya mendoakan mereka, dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar kepada mereka, dan semoga kemenangan yang Allah janjikan itu segera kita capai biidznillah taala. Dan insyaAllah gitu ya, selaku umat muslim juga Ustaz hanya bisa mendoakan, dan bahkan di berbagai daerah Ustaz telah melakukan kayak aksi kemanusiaan ya, seperti halnya untuk menggelar aksi membela Palestina dengan mungkin memberikan sedekah semampunya, dan bahkan dari pemerintah Indonesia sendiri telah mengeluarkan taklimat dari MUI itu Ustaz mengenai boikot itu sendiri. Lalu bagaimana pendapat Ustaz mengenai pemboikot tadi? Tentu ini hal yang amat sangat bagus, dan saya pribadi mendukung 100% tanpa ada keraguan tentang apa yang dilakukan oleh MUI kita dan Majelis Ulama Indonesia. Adalah orang-orang yang berilmu, mereka para ustadz kita, para kiai kita, para habaib kita yang berada di tempat tersebut, bukan orang-orang yang mengeluarkan suatu fatwa, suatu hukum itu dengan seenaknya saja, tidak. Akan tetapi mereka telah mengkaji, mereka telah mempelajari, dan jauh sebelum MUI mengeluarkan fatwa tentang pemboikotan barang-barang dari Israel, pemerintah kita sudah lebih awal. Tapi ya namanya negara kita, terkadang segala sesuatu yang seharusnya tidak heboh dijadikan heboh, dan ketika MUI memfatwakan demikian mereka langsung mencela dan lain sebagainya. Maka kami katakan bahwasanya seluruh kaum muslimin, di antara kejayaan kaum muslimin itu kembali kepada para ulama mereka, dan kita di Indonesia kita punya ikatan ulama yaitu Majelis Ulama Indonesia. Maka kita percayakan mereka, apa yang mereka fatwakan biidznillah akan menjadi suatu hujjah terbaik bagi kita semua, dan siapa yang membangkang kepada mereka maka jangan sampai menjadi malapetaka bagi mereka yang membangkang. Dan saya pribadi mendukung penuh apa yang difatwakan oleh MUI dengan memboikot barang-barang produk Israel. Bahkan beberapa produk yang dipakai oleh anak kami, misalnya barang-barang sabun mandi dan sebagainya, itu awalnya produk Yahudi, dan ternyata keluar fatwa tersebut saya mengatakan ganti semua barang-barang yang kita mau beli. Akhirnya sabun-sabun mandi tapi kita ganti semua, sabun mandi bahkan popok dan lain sebagainya itu kita ganti sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah kita dalam mengecam perbuatan dilakukan oleh Zionis tersebut. Kita melihat Ustaz, teman-teman kita sebagian daripada kalangan mahasiswa yang masih enggan untuk berpindah produk seperti itu Ustaz, dan masih menggunakan produk itu dengan sekiranya dengan terpaksa begitu Ustaz. Apakah bisa kita katakan teman-teman kita ini mendukung daripada kinerja dari Israel itu sendiri? Tentu ketika kita tahu bahwasannya apa yang kita belanjakan akan menjadi senjata bagi orang-orang Zionis untuk semakin jaya dan semakin kuat sembari menindas saudara-saudara kita di Palestina, maka seharusnya kita menjadi muslim yang cerdas. Apalagi di kalangan mahasiswa. Kita boikot apa yang menjadi produk mereka yang kemudian mereka jadikan sebagai senjata untuk menindas saudara-saudara kita di Palestina. Maka jadilah muslim yang cerdas dengan senantiasa mendengar kepada para ulama mereka. Nah, ya Ustaz,
selain dari produk ataupun dari pemboikotan ini yang sering dipermasalahkan oleh anak muda saat ini dan bahkan di sebagian kalangan manusia, selain pada itu juga ada yang mempermasalahkan tentang masalah Hamas ini, Ustaz. Mohon maaf ini karena melihat kondisi yang dilakukan atau kegiatan dilakukan oleh Hamas pada 7 Oktober ini berbuah atau berdampak kurang baik kepada masyarakat Palestina itu sendiri. Bagaimana pandangan Ustaz mengenai perilaku ataupun tindakan yang dilakukan oleh Hamas itu? Baik, tentu mengenai masalah Hamas dan apa yang mereka lakukan, tentu mereka sebagai penduduk Palestina dan kelompok-kelompok militer di Palestina atau kelompok-kelompok bersenjata, baik pemerintah atau swasta, mereka lebih tahu apa yang terjadi dengan keadaan mereka. Dan apa yang mereka lakukan itu sebagai difa'un nafs, pembelaan atas diri mereka. Mungkin kita mengatakan kenapa mereka menyerang sedangkan tidak ada penyerangan. Maka kita katakan tidak. Orang-orang Zionis itu menyerang hampir setiap hari. Hanya tidak dimunculkan di media. Kami pernah menemani langsung beberapa syekh dari Palestina ketika mereka datang ke Indonesia dan kami menemani sebagai penerjemahnya. Dan mereka adalah penduduk asli Palestina. Mereka cerita langsung tentang kekejaman Zionis yang menyerang setiap hari. Kadang batas-batas tanah mereka selalu majukan dan terjadi demo, mereka menembak tapi tidak terekspos karena ya kita lihat sendiri media mereka yang pegang. Kalau kita posting tentang kekejadian mereka langsung di blacklist postingan kita karena memang media mereka yang pegang. Maka tentu kita yang jauh dari negara Palestina, maka kita harus melihat dengan teliti berita-berita yang sampai kepada kita. Jangan sampai berita-berita yang datang justru kemudian kita nukil dan menjadi hal yang menyebabkan kurangnya semangat, justru mengikis semangat saudara-saudara kita yang sementara berjuang. Maka tentu apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Palestina termasuk milisi perjuangan yaitu Hamas, mereka lebih tahu keadaan mereka dan kewajiban kita itu mendoakan saudara-saudara kita. Mereka mendoakan saudara-saudara kita dan di antara doa-doa kunut yang senantiasa kita dengar para imam-imam salat kita membaca dengan mengatakan Allahumma ansur ikhwaninal mujahidina fi Filistin. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami para mujahidin di negeri Palestina. Siapa saja yang berjihad di jalan Allah membela negeri Palestina masuk dalam doa ini. Nah, ya semoga kita berharap amin ya Rabb untuk bisa termasuk sebagai orang yang mujahid yang tentunya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ustaz, kalau kita berbicara tentang masalah doa, di segelintir orang itu banyak yang mendoakan kebaikan tentang Palestina. Tetapi di sisi lain dia juga mendoakan keburukan untuk Israel. Nah, sebenarnya dalam Islam ini dibolehkan atau bagaimana Ustaz? Baik. Tentu mendoakan orang-orang yang melakukan keburukan itu dibolehkan. Bahkan Nabi SAW pun pernah menyebutkan langsung nama mereka yang pernah membunuh para sahabat di Bir Ma'unah ketika ada beberapa orang sahabat yang beberapa kepala suku yang datang mengatakan bahwasannya sesungguhnya negeri kami, tempat kami sudah masuk Islam dan tolong kirimkan para penghafal Al-Quran. Maka Nabi SAW kemudian mengirim beberapa para sahabat dan kemudian ternyata para sahabat itu dibantai, dibunuh. Maka Nabi SAW berdoa dengan menyebutkan nama-nama mereka yang membunuh para sahabat tersebut. Jadi tidak mengapa ketika kita menyebutkan mereka tanpa kita mentakyin. Adapun karena mentakyin itu kita membutuhkan dalil khusus. Mentakyin artinya kita menunjuk langsung seseorang dengan mengatakan si fulan dalam neraka, itu kita butuh dalil khusus. Contohnya ketika sesuatu yang sudah jelas, misalnya Fir'aun beserta seluruh bala tentaranya dalam neraka, kita mengatakan bahwasanya Fir'aun laknatullah. Karena apa? Sudah jelas dalam neraka. Adapun ketika orang-orang yang masih hidup, maka boleh jadi mereka beriman. Jadi kita mendoakan secara global saja. Misalnya kita mengatakan Allahumma dammir a'daka a'da'ad-din. Ya Allah, hancurkanlah musuh-musuhmu, musuh-musuh agama ini. Kemudian kita mengatakan bahwasanya Allahumma harir aqsana min danasil yahud. Ya Allah, sucikanlah Masjid Aqsa kami dari kenajisan orang-orang Yahudi dan lain sebagainya. Kita doakan secara global tanpa mentakyin nama-nama mereka. Allah taala alam.
Ya, Ustaz, jadi sebagai ini juga memperkuat daripada kita yang masih ragu, Ustaz, kan kadang kita punya hati yang lembut, tidak tega gitu Iya, betul. untuk mendoakan keberkahan, tapi setelah melihat atau mendengar bersama penjelasan Ustaz, pasti sudah tidak ada keraguan lagi. Barakallahu Dan fikum. bagaimana Ustaz sebenarnya kalau melihat doa-doa kita ini dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berbuah hasil kemerdekaan dan kenyamanan kedamaian buat Palestina, apakah ini pertanda akhir dari kehidupan Ustaz? Kan ada yang mengatakan bahwa dalam Al-Qur'an apabila terjadi kemerdekaan maka udah akhir dari kiamat itu, Ustaz. Baik, tentu kita berharap berdirinya negeri Palestina kembali dalam keadaan aman sebagaimana sebelumnya, dalam keadaan damai dan kaum muslimin di sana bisa beribadah sebagaimana kenikmatan yang kita rasakan saat ini. Alhamdulillah kita di Indonesia, kita sholat dengan nyaman, kita beribadah dengan nyaman, segala jenis ibadah kita lakukan di negeri kita dengan aman, dan kita berharap saudara-saudara kita di Palestina juga mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan berikutnya tentu tentang tanda-tanda hari kiamat, para ulama kita menyebutkan tanda-tandanya, yaitu kalian, kata Nabi SAW, satuqatilun al-Yahud, kalian kaum muslimin akan memerangi orang-orang Yahud sampai-sampai pepohonan dan bebatuan pun ikut berperang dan membelah kalian. Ketika orang-orang Yahudi bersembunyi di balik pohon atau di balik bebatuan, maka batu dan pohon tersebut mengatakan, "Ta'ali ya muslim, kesinilah wahai seorang muslim, ada orang Yahudi di belakang saya, datang dan bunuh dia." Maka kita pun kemudian bersemangat untuk berperang karena kita melihat betapa banyak dukungan baik dari pepohonan maupun bebatuan. Kecuali kata Nabi SAW, "Illa syajar gharqan," kecuali pohon gharqan. Pohon gharqan satu-satunya pohon yang tidak berbicara. Kenapa? Karena dia pohonnya orang-orang Yahudi. Jadi kalau kita lihat, kita boleh lihat searching di Google, pohon gharqan itu dia pohon yang mirip seperti pohon-pohon yang dia lebat di arah bawah-bawahnya, kemudian dia naik mengerucut ke atas. Jadi cocok untuk main petak umpet kalau kita ingin main petak umpet di dalamnya. Nah, itulah pohon orang-orang Yahudi. Dan saat ini orang-orang Yahudi gencar menanam pohon gharqan tersebut karena mereka yakin akan kebenaran yang disebutkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hal tersebut Allah telah sebutkan dalam Al-Qur'an tentang bagaimana pengenalan mereka terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang ia bawa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abana'ahum." Orang-orang yang kami berikan amanah kitab, yaitu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ya'rifunahu, mereka mengenali engkau Muhammad. Sebagian para ulama kita mengatakan ya'rifunahu, mereka mengenali apa yang dibawakan oleh Muhammad, yaitu berupa Al-Qur'an. Kama ya'rifuna abana'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Dan itulah yang kemudian dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Mereka mulai gencar menanam pohon gharqan dan mulai gencar melakukan apa-apa yang telah dijanjikan oleh dalam agama Islam sebagai bentuk penyelamatan dirinya. Tapi ketahuilah, kita akan menghancurkan mereka suatu hari nanti. Nah, Berarti semua ada waktunya. semua ada waktunya biidznillah. Insyaallah ya, kita sebagai masyarakat Indonesia dan juga kaum muslimin coba berharap dan bisa hanya berdoa dan memberikan sumbangsi ataupun semampu kita saja. Untuk terakhir mungkin bisa diberikan closing statement kepada sahabat semua. Nah, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Saya sebutkan dengan muqaddimah baru karena ini nasihat khusus. Pertama, bahwasanya kita akan kembali menguasai negeri Palestina. Kita akan kembali sholat di Masjid Aqsa tanpa ada gangguan, dan kita akan sholat sebagaimana sedia kala, penuh dengan kedamaian dan lain sebagainya. Maka saudara-saudaraku kaum muslimin dan lain sebagainya, senantiasa mendoakan saudara-saudara kita di Palestina, karena mendoakan saudara-saudara kita adalah suatu kewajiban. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bahwasanya innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan bahwasanya la ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Maka saudara-saudara kita di Palestina membutuhkan uluran-uluran tangan kalian dan membutuhkan doa-doa kalian. Ketika kita tidak mampu membantu mereka dengan harta kita, dengan jiwa kita, maka bantulah mereka dengan doa-doa terbaik kita. Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya atahza'u bid-du'a'i wa tasdarihi wa ma tadri bima fa'alat du'a'u sihamul laili la tukhti walakin laha amadun wa li amadin inqida'u. Engkau menganggap remeh sebuah doa dan engkau tidak tahu apa yang mampu dilakukan oleh doa tersebut.
Doa seorang muslim itu seperti sihamul lail, panah malam, anak-anak busur panah yang meleset di tengah malam dengan cepat tanpa meleset kepada sasarannya. Maka doakanlah saudara-saudara kita di Palestina, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan mereka kesabaran dan semoga kemenangan kaum muslimin untuk menguasai negeri Palestina disegerakan. Amin ya rabbal alamin. Syukran jazakumullah khairan atas ilmu dan juga kesempatan yang telah diberikan di kesempatan kali ini, dan juga kita berharap kepada teman-teman sekalian yang masih ragu untuk memposting daripada situasi Gaza yang saat ini sudah mencapai 17.487 jiwa Ustaz yang kehilangan nyawa, dan ini tentunya kayak mengiris hati Ustaz ya. Cuma ini yang bisa kami lakukan sebagai bentuk dakwah kita kepada teman-teman kita sekalian, dan kami ucapkan sekali lagi Ustaz syukran jazakumullah. Demikianlah sahabat Dosa Podcast di kesempatan kali ini yang bisa kami berikan. Semoga dapat memberi manfaat untuk teman-teman sekalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Syukran barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakum.